Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi anak-anak. Siang hari ini kita belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam, yaitu masuknya agama Islam ke Indonesia. Di sini adik-adik bisa mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah yang mana dijelaskan pada siang ini. Masuknya Islam di Indonesia ini terjadi pada abad ke-7 Masehi. Itu ketika itu perbedaan pendapat itu sangat banyak mengenai masuknya Islam. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, itu diutus Allah untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, Dan itu sudah beliau lakukan dengan dibantu para sahabat beliau hingga akhirnya datang ke Indonesia. Namun di sisi lain, kedatangan Islam di Indonesia ini terjadi perbedaan pendapat. Di antaranya, yang pertama, pendapat pertama itu mengatakan bahwa kedatangan Islam di Indonesia pertama kali pada pertengahan tahun Hijriah atau sekitar tahun 7 Masehi atau sekitar tahun 7 Masehi, yaitu pada pada abad ke-7 Masehi, sekitar abad 600-an. Itu Islam sudah datang ke Indonesia dengan bukti-buktinya. Pertama adalah catatan sejarah kerajaan Cina. Pada zaman dinasti Tang terdapat rencana-rencana orang-orang Tasik yang akan melakukan penyerangan terhadap kerajaan Holing yang saat itu dipimpin oleh Ratu Sima. Kejadian ini terjadi pada tahun 674 Masehi. Namun rencana tersebut gagal karena saking kuatnya Ratu Sima pada waktu itu. Nah, orang-orang Tasik atau kata Tasik ini dalam bahasa Cina diartikan sebagai orang-orang Arab. Jadi pada tahun 674 Masehi itu sudah ada orang-orang Arab yang ingin merebut atau melawan kekuasaan Ratu Sima. Itu bukti yang pertama bahwa Islam masuk Indonesia tahun 7 Masehi. Bukti yang kedua yaitu berita Chow Kufei, yaitu di sana terdapat, di Indonesia itu sudah terdapat dua komunitas, yaitu komunitas orang-orang Tasik yang berada di dua tempat maksud kami, pertama di Foloan dan Tasikuo. Nah, menurut para ahli Pose, berarti Pose itu ditafsirkan sebagai bahasa Melayu, yaitu di orang-orang Melayu, dan sedangkan Tasik ditafsirkan sebagai orang-orang Arab, orang-orang Persia pada waktu itu. Jadi pada waktu itu sudah ada orang-orang Arab. Kemudian bukti yang ketiga adalah berita Jepang. Berdasarkan sumber berita Jepang mengatakan bahwa Pendeta Kasim, yaitu berita dari Jepang, datang ke Indonesia. Itu di kanton sudah terdapat kapal-kapal orang-orang Tasik tadi. Orang-orang Tasik ini sudah datang ke Indonesia. Padahal orang Jepang ini mau datang ke Indonesia menyebarkan pemahamannya. Namun ternyata di Indonesia sudah ada kapal-kapal orang Tasik. Nah, ini terjadi pada 784 Masehi. Berarti sudah pada abad ke-7 Islam sudah datang ke Indonesia. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi, yaitu terdapat makam Fatimah bin Maimun dan rombongannya. Pada makam itu terdapat prasasti huruf Arab yang berangka tahun, kalau dimasehikan itu 1082 Masehi. Nah,
sekitar abad ke-10 ini ternyata sudah ada makam yang bertuliskan Arab. Artinya orang-orang Arab itu sudah datang ke Indonesia. Artinya Islam sudah datang ke Indonesia. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini berdasarkan munculnya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam pada tahun 13 pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini diperkuat dengan bukti-bukti yaitu berita Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini berpendapat pada waktu itu adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang ditemukan di Sumatera Utara yang bertuliskan atau berangka bulan Ramadan 676 Hijriah. Kalau dimasaikan sekitar tahun 1297 Masehi. Nah, ini memperkuat bahwasanya Islam masuk Indonesia pada tahun 1297 Masehi dengan adanya makam Sultan Malik Al-Saleh. Pada waktu itu beliau adalah raja di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian catatan yang kedua adalah perjalanan Marco Polo. Itu Marco Polo ini pelaut ya asal Italia yang datang ke Cina, kemudian ingin pulang ke Eropa itu mampir dulu ke Indonesia. Jadi itu sudah ada kerajaan Samudra Pasai waktu itu. Jadi waktu itu Marco Polo datang ke Indonesia sudah ada Samudra Pasai. Kemudian pendapat yang keempat ini pendapat yang masyhur dari Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Menemukan Sejarah. Ini ada tiga teori ya. Teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Gujarat. Gujarat ini daerah India. Nah, orang-orang India ini datang ke Indonesia dengan berdagang. Nah, ini faktanya atau teori ini padahal berdasarkan pada pertama kurangnya fakta peranan bangsa Arab. Kurangnya fakta peranan bangsa Arab bahwa Islam itu pertama kali dibawa oleh orang-orang Gujarat. Kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India itu sudah terjalin lama. Kemudian Indonesia Campa atau Gujarat itu, kemudian Timur Tengah baru ke Eropa. Itu sudah terjalin hubungan perdagangan. Kemudian adanya tadi batu nisannya Sultan Malik Al-Saleh tadi itu yang bertuliskan khas orang-orang Gujarat. Namun ini catatan, ini pendapat ini didukung oleh Sunan Gugronyo. Kita tahu Sunan Gugronyo dalam literatur Islam bahwasanya dia adalah orang munafik yang menyamar sebagai orang Islam, padahal dia hanya berpura-pura masuk Islam dan menghancurkan orang-orang Aceh. Ya, kemungkinan besar teori ini masih diragukan. Namun dalam bukunya di yang masyhur terkenal itu memang dicantumkan. Tapi ada satu teori yang menyanggah, yaitu teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang menyanggah teori Gujarat ini dan berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Dengan berdasarkan di pantai barat Sumatera itu ternyata sudah ada perkampungan Arab pada tahun 7 pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 Masehi, Hijriah maksud kami. Kemudian dengan pertimbangan bahwa Arab sudah mendirikan perkampungan pada abad keempat. Kemudian kerajaan Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i waktu itu banyak itu di Mesir dan di Mekah. Kalau di Gujarat itu mazhabnya mazhab Hanafi. Nah, ini juga bertentangan juga. Kemudian teori terakhir yang ketiga adalah teori Persia, berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Iran, orang-orang Syiah, karena berdasarkan banyak sekali ritual-ritual di Indonesia ini yang mirip-mirip dengan ritual yang ada di Iran atau orang-orang Syiah. Padahal orang-orang Syiah ini sebenarnya bukan orang Islam. Nah, ini ada tiga pendapat
mengenai datangnya Islam ke Indonesia. Kemudian bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia? Yang pertama adalah agama Islam masuk ke Indonesia dengan melalui perdagangan. Pada masa itu pedagang-pedagang Muslim itu kaya-kaya, Masya Allah. Pedagang Muslim itu kaya-kaya waktu itu. Jadi anak-anak raja itu, putri-putri raja itu sangat tertarik untuk dijadikan istri. Pada masa itu pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak, sehingga akhirnya membentuk pemukiman atau perkampungan yang disebut pekojan atau perkampungan Arab. Nah, di tempat ini mereka berhubungan dan berasimilasi, berbaur dan masyarakat sambil menyebarkan agama Islam. Itu tadi. Yang kedua adalah masuknya agama Islam melalui perkawinan tadi. Sudah saya singgung tadi bahwa orang-orang Arab yang datang ke Indonesia itu kebanyakan orang-orang yang pedagang, namun punya visi misi untuk dakwah. Nah, di situ dengan cara menikahi anak-anak raja atau anak-anak suku, anak-anak kepala suku di daerah tersebut, maka otomatis rakyatnya itu nanti juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh raja. Jadi gini, ketika ada seorang pedagang dari Arab yang kaya raya, kemudian menikahi seorang putri raja, tapi menikah itu sebelumnya syaratnya adalah harus bersyahadat dulu, masuk Islam dulu syaratnya. Dan akhirnya diiyakan, kemudian menikah, rajanya pun otomatis juga harus masuk Islam. Kemudian rakyatnya juga pasti mengikuti satu komando dengan rajanya tadi. Makanya tersebarlah agama Islam melalui perkawinan. Kemudian yang kedua, agama Islam masuk dengan melalui pendidikan. Pendidikan ini menyebar banyak ya. Di Jawa Timur itu terdapat pondok pesantren yang sudah lama, pesantren Gagah Wangi, itu juga didirikan oleh Sunan Raden Fatah. Demikian juga dengan Sunan Giri dan Sunan Bonang. Pada sunan-sunan itu juga mendirikan pendidikan pesantren waktu itu. Kemudian yang keempat adalah agama Islam masuk melalui tasawuf. Pengajaran Islam itu sangat kental, cocok di Indonesia. Adanya pandangan-pandangan mistis itu bisa dikaitkan dengan tasawuf ini, dengan penyucian hati, penyucian jiwa. Itu juga lebih tertarik untuk dipelajari. Kemudian melalui agama Islam masuk Indonesia melalui kesenian. Penyebaran agama Islam ini di Indonesia terlihat pada mula kesenian Islam seperti peninggalan bangunan, seni pahat, seni musik, seni sastra dan sebagainya. Bahkan dikisahkan itu para wali juga ada yang menggunakan seni wayang untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian mengapa alur perdagangan perkembangan Islam di Indonesia, mengapa Islam diterima oleh masyarakat Indonesia dengan mudah? Apa faktor-faktor cepatnya berkembang agama Islam di Indonesia? Yang pertama adalah syarat masuk Islam itu sangat mudah, gampang ya. Ini cuma bersyahadat, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dianggap masuk Islam. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal kasta, berbeda dengan agama-agama yang ada kasta, Brahma, Sudra dan sebagainya. Islam semuanya sama, setara, tidak ada yang tinggi dan yang rendah, sama. Yang ketiga adalah penyebaran agama Islam ini dengan cara halus, tidak dengan perang, tidak dengan kekerasan, tapi disesuaikan dengan kondisi budaya, tidak dengan paksaan, tapi dengan sukarela. Yang keempat, sifat bangsa Indonesia ini ramah. Nah, ini ramah, berpeluang besar, lebih mudah untuk didekati oleh orang-orang atau para wali yang menyebarkan agama Islam. Yang terakhir yaitu upacara keagamaan Islam di Indonesia ini lebih sederhana. Mungkin ini yang pembelajaran pada siang hari ini. Untuk adik-adik silakan nanti absensi di e-learning jangan sampai lupa, dan tugasnya nanti merangkum perdagangan atau perkembangan Islam di Sumatera, di Pulau Jawa dan di Pulau Kalimantan. Itu silakan nanti tugasnya dikerjakan, merangkum itu. Dan jangan lupa nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di grup atau Japri juga bisa.
Mungkin ini pembelajaran materi pada siang hari ini. Banyak salahnya saya Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.